Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Nyonya Titik Kirnaningsih Yulianto. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Salatiga, Ibu Heni Mulyani, SE, MAP, MA. Yang kami hormati Ibu Wahyu Risnani, SE. Yang kami hormati pengurus PKK Kota Salatiga, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Salatiga yang berbahagia. Menyanyikan bersama Mars PKK. Hidup jaya PKK 12, marilah semua rakyat Indonesia membangun. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Wahyu Risnani, SP. Kepada Ibu Wahyu, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Ibu Titik Kirnaningsih, SE. Yang kami hormati Ibu PLT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Salatiga, Ibu Heni. Selamat datang, Bu. Yang kami hormati dan kami sayangi, kami banggakan seluruh ibu-ibu ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan yang bisa rawuh pada pagi hari ini. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang kami hormati, kami ingin menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2020 kami sudah tidak menjadi PLT di DP3A. Dan sekaligus kami mohon pamit ibu-ibu semua, dan kami juga merasa salah apabila ada kekurangan-kekurangan kami, karena kami manusia biasa, kami tidak sempurna, tidak luput daripada salah. Dan terima kasih atas kerjasamanya selama kami menjadi PLT di DP3A. Jadi kami di DP3A selama 9 bulan, mulai 1 Oktober 2019, karena memang itu aturan, aturan dari BAKN. Jadi PLT itu harus ada tenggang waktu, seperti itu. Maka dari itu sekarang mungkin ada PLT yang baru mulai 1 Juli itu. Sekali lagi kami terima kasih selama kerjasama dengan ibu-ibu semua, dan tugas kami yang belum kami selesaikan sudah ada yang nantinya dilanjutkan dari Bu Heni, Bu Heni. Dan kami kemarin sudah janji kepada ibu-ibu nanti mau mulai bulan depan, tolong Bu Lulu, itu saya sudah janji sama Dharma Wanita sama PKK, nanti kalau maskernya diaturi, masker yang bentuk ini semua, jadi nanti ibu-ibu kalau kumpulan nanti bisa memakai masker, jadi menyanyikan apa itu kan lebih los gitu, itu jadi biar seragam semua. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih, matur suwun ibu-ibu semua yang telah membantu kami selama kami di DP3A. Dan kami terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kota atas bimbingannya, Bu, selama kami di DP3A. Apabila ada kekurangan-kekurangan kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan PLT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Salatiga. Kepada Ibu Heni Mulyani, SE, MAP, MA, kami silakan.
Ibu mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Ibunda Titik Kirnaningsih Yulianto SE. Yang saya hormati juga segenap pengurus PKK tingkat kota, tingkat kecamatan dan kelurahan, dan yang saya sayangi Ibu Wahyu Bismillah, pejabat PLT yang lama yang tentu saja tadi saat kita ikuti sambutannya. Yang pertama dan utama tentu saja mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya kita masih diberi kesempatan nikmat, sehat dan sempat untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan tidak lupa tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah menjadi arahan dari Bapak Wali Kota maupun Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita. Ibu Bapak, ada Bapaknya, Ibu Bapak yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Wahyu bahwa per 1 Juli 2020 insya Allah 3 bulan ke depan saya Heni Mulyani yang jabatan terakhir sebenarnya sebagai staf ahli bidang hukum dan pemerintahan mendapat tugas tambahan, kepercayaan dan amanah yang luar biasa menjadi PLT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3. Yang tentu saja Bapak serta Ibu semuanya sudah versa bahwa kita akan menjadi mitra, insya Allah mitra dalam kebaikan. Yang kata Bunda, aja mikir dunia wae, akhirat ya dipikir. Maka oleh karenanya, karena saya baru, tentu saja ibarat orang di hutan ya tidak tahu kompas ya, tidak tahu utara, selatan, barat, timur. Sangat perlu sekali arahan, bimbingan, support, bantuan dan kerjasama ibu-ibu semuanya. Oleh karenanya, ke depan dengan semua program yang sudah dicanangkan bersama-sama, karena ini sudah di tengah tahun anggaran, program yang sudah ditetapkan insya Allah yang belum kita laksanakan akan kita laksanakan, yang sudah dilaksanakan jika ada evaluasi perlu perbaikan kita perbaiki, dan seterusnya. Yang pada prinsipnya demi kebaikan kemaslahatan masyarakat luas. Dan khususan untuk Ibunda, mohon sekali lagi untuk arahan dan bimbingan karena ini hal baru bagi kami. Seandainya memang ada yang kurang berkenan, tolong ditegur saja. Prinsipnya kita perbaiki menjadi lebih baik pada semua hal. Ingatan tentu saja tidak lupa kita akan meluruskan niat, tadi sudah saya sampaikan untuk diingat, niatnya diluruskan, kita ikhtiar, kita tawakal disertai dengan doa. Insya Allah apapun yang kita lakukan dari hati akan sampai ke hati. Itu saja yang menjadi prinsip saya, dan mari kita saling terbuka, mari kita saling berkoordinasi dalam segala bentuk kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diridhoi Allah SWT, bila terlaksana dengan baik, menjadi amal kebaikan dan bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk Bu Wahyu, selamat meneruskan tugas yang memang menjadi amanah beliau dan sudah 3 kali periode ya Bu ya. Tentu saja saya tidak akan lepas dari arahan beliau, dari pengalaman-pengalaman beliau. Selamat menjalankan tugas di selaku Kabak Umum, dan juga jangan lupa untuk senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Dan terima kasih, matur suwun, dan sekalian Ibu, tadi saya sudah matur Ibu. Setelah ini, pangapunten saya tidak bisa ikut sampai selesai. Tadi ada tugas, saya sudah matur Ibu, akan menjalankan tugas yang lain. Satu lagi juga ada tugas di Dewan, ya biar semuanya dapat kalau bahasanya Bu Wahyu.
Kono ini sobatnya ngintuk kabeh, mlaku kabeh pandya. Begitu katanya. Ngaten ibu-ibu matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama pengarahan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga kepada Ibu Titik Kirnaningsih Yulianto. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua sekaligus Bu Sekda, yang saya hormati mantan PLT DP3A Bu Wahyu, yang saya hormati juga dan selamat datang Bu Heni, Ibu PLT yang baru, dan yang saya hormati tidak lupa Ibu Ketua PKK tingkat kota, Ibu Ketua Pokja ya, sama Wakil Ketua PKK Kota yang diundang ya. Ibu Wakil Ketua PKK dan Ibu Ketua Pokja PKK Kota, Ibu Ketua PKK Kecamatan dan Kelurahan atau yang mewakili. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan di halaman belakang rumah dinas wali kota. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Tentunya tidak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita selalu berusaha untuk meluruskan niat kita. Apabila niat kita setiap keluar dari rumah, kita selalu membaca Rabbi zidni ilma, itu kita selalu teringat waktu TK dan SD ya. Kita sebelum memulai pelajaran itu selalu membaca itu, ternyata itu untuk meluruskan niat kita bahwa setiap langkah kaki kita keluar rumah adalah menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmu agamanya Allah, sehingga ketika kita dalam perjalanan itu kita insya Allah bila dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau tidak salah, ketika kita menuntut ilmu, niat kita menuntut ilmu, insya Allah mati dalam keadaan apapun, matinya husnul khotimah. Makanya ibu-ibu selalu meluruskan niat untuk selalu membaca niat untuk menuntut ilmu agamanya Allah. Jangan lupa itu. Mau kerja apapun, sekalipun itu berdagang, sekalipun itu apapun, kita selalu membaca itu. Kemudian selain itu kita kembali kepada laptop, bahwa di rapat yang kemarin kita Ibu meluncurkan surat kepada PKK tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, yang isinya apakah kita sudah siap memulai untuk pertemuan PKK di tingkat RT maupun di tingkat RW. Ternyata balasan dari ibu-ibu PKK tingkat kecamatan semuanya menolak untuk melakukan kegiatan di tingkat RW maupun di tingkat RT karena masih belum siap, baik itu fasilitasnya maupun keadaan yang dilakukan karena anjang sana. Leres nggih Bu nggih. Jadi karena alasan itu sehingga kita sepakat untuk menunda pertemuan-pertemuan di PKK di tingkat RT maupun di tingkat RW, sedangkan keadaan darurat sudah disiapkan WA-WA seperti
tanggap darurat dari puskesmas masing-masing. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi sudah sepakat, sudah dipahami semua, sudah disampaikan ke tingkat RW maupun RT, sudah dirapatkan semua bahwa kegiatan PKK untuk masing-masing RT maupun RW sepakat sesuai dengan keadaan di tempat masing-masing. Jadi mungkin di sana bisa dilakukan hanya tingkatan pengurus, sehingga hal itu hasilnya disebarluaskan kepada warga di sekitarnya. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi di tingkat RT maupun RW sudah paham semua. Coba dari kecamatan masing-masing gimana? Sudah nggih? Sudah sepakat semua nggih? Jadi tidak ada kendala. Jadi itu Bu Heni, rapat kemarin yang terakhir, karena menuju new normal, wali kota sudah bersiap menuju new normal, sehingga PKK ini mengikuti. Kemudian saya adakan rapat, kemudian untuk saya minta pendapatnya dari masing-masing kecamatan maupun kelurahan. Hasilnya yaitu sepakat untuk menunda pertemuan secara umum dan menyeluruh baik dari tingkat RW maupun tingkatan RT dan Dasawisma. Walaupun menunda, tetapi mereka tetap mengadakan pertemuan terbatas, yaitu hanya tingkatan pengurus lewat WA ataupun lewat WA, karena masing-masing PKK ini semuanya sudah mempunyai grup-grup masing-masing, sehingga bisa dibicarakan lewat grup. Ngoten nggih Bu nggih. Adapun ketika ada permasalahan yang mendesak, misalnya ada yang sakit ataupun dan yang lainnya yang membutuhkan pihak-pihak yang terkait, mereka sudah ada WA tertentu yang sudah kami sampaikan, baik itu untuk di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Masing-masing mempunyai WA masing-masing untuk pertolongan baik dari dinas kesehatan maupun puskesmas. Ngoten nggih Bu? Nggih. Dan untuk selanjutnya kita menindaklanjuti untuk pengajian. Yang pengajian di tingkat kota kami akan adakan terbatas 30 sampai 50 orang per kecamatan. Jadi kita setiap pekan mengadakan pengajian atau bagaimana baiknya? Sebenarnya sudah ada anggarannya itu. Bagaimana Bu baiknya? Monggo, karena ibu-ibu kecamatan dan kelurahan, PKK kecamatan dan kelurahan ini yang lebih tahu, yang lebih paham. Kalau kita datangkan, apakah itu masih mendatangkan bahaya atau tidak, monggo itu kita bicarakan saat ini. Tapi Bu Heni, kalau ada kegiatan yang mendesak, kita juga persilahkan. Jadi masih ada Bu Lulu yang mewakili di sini, sehingga Bu Heni bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Karena Bu Heni ini staf ahli yang sangat sibuk sekali, ngurus banyak yang harus diurus. Tadi udah disampaikan, mau rapat dengan Babinsa, mau rapat dengan Dewan, Raperda. Jadi Bu Heni ini kita persilahkan nggih Bu, masih ada yang Bu Lulu yang mewakili di sini. Monggo Bu Heni. Nggih. Dibungkus Bu niku Bu. Seneke Bu, monggo Bu. Jadi monggo ibu-ibu kecamatan dan kelurahan, saya persilahkan untuk memberikan masukan kepada kami. Kalau untuk rapat PKK RT RW sudah final nggih, seperti itu, sambil menunggu situasi dan kondisi keadaan di Kota Salatiga. Monggo untuk pengajian, monggo dibahas. Saya persilahkan. Terima kasih Bu. Kami matur nggih untuk
bulan sekali saja, jadi yang tidak terlalu sering. Mungkin bulan ini katakanlah Kecamatan Sidomukti, jadi tidak per minggu. Itu artinya untuk pengeluaran untuk Pak Ustadz pun juga tidak terlalu banyak. Jadi di rumah dinas tetap ada kegiatan pengajian, akan tetapi dilaksanakan setiap bulan sekali. Satu kecamatan bulan Agustus katakanlah. Oh, nggih. Siap. Nggih. Berarti sepakat. Semuanya sepakat. Jadi sebulan sekali masing-masing kecamatan nggih. Berarti catat Mbak, setiap sepekan hari Jumat kita adakan pengajian di rumah dinas. Satu bulan sekali. Lah ya, setiap kecamatan kan satu kali. Berarti 4 kali untuk ibu. Enggak apa-apa. Bismillah. Setelah 4 bulan sudah bisa. Dalam 1 bulan. Ya, setelah 4 bulan. Iya, 1 kali 1 kecamatan. Jadi misalnya 1 kali 1 bulan. Misalnya kecamatan Sidorejo itu pekan ini. Kemudian kecamatan Ini Bu, Agustus, semisal nggih, Agustus nanti Sidomukti, Septembernya Sidorejo, kemudian Oktobernya ini pikir, Novembernya sebulan sekali. ngono Bu Lulu. Dia tidak terlalu sering untuk keluar. Ibaratnya di sini ibu kan tidak sering didatangi Masyarakat. Oh, nggih. Nah, semoga nanti sudah Desember, Januari sudah masuk kembali. Nanti kita sambil lihat situasi dan kondisi nggih. Jadi sebenarnya saya nggak masalah sih, sepekan sekali itu nggak masalah juga kan. Jenengan datangnya kan jatuhnya kan sekali dalam 1 bulan. Karena menuntut sekali lagi tadi, menuntut ilmu itu sangat mahal harganya. Dan ketika kita itu diniatkan, meluruskan niat untuk menuntut ilmu itu, insya Allah mudah-mudahan pahalanya akan mengalir terus hingga kita meninggal nanti menjadi syafaat buat kita. Itu yang saya harapkan di situ. Makanya saya memberikan opsi kepada jenengan sepekan sekali. Nggak masalah itu setiap kecamatan, karena kalau 1 bulan sekali itu jatuhnya jenengan 4 bulan sekali pertemuan. Itu terlalu lama, karena kemarin itu kan kita ini sudah vakum berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan nih. 4 bulan. Kemudian kita memulai sebulan sekali merintis kembali, dan ini pertemuan yang terbatas ini sudah dianjurkan oleh pemerintah, tidak ada masalah. Gitu nggih Bu nggih. Jadi saya lebih seneng bukan seminggu sekali, jenengan sebulan sekali. Iya, nggak masalah. Saya kan nggak keluar-keluar, jenengan yang datang. Dan saya keluarnya kan ketika pertemuan itu sudah siap. Ya seperti ini, tetap jarak jauh, menggunakan APD yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Saya memakai ini, kenapa saya lepas? Saya pusing Bu, klien-klien. Saya klien-klien, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Saya bertahan dengan begini, jarak jauh pun masih bisa jaraknya ini masih terukur oleh dinas kesehatan. Kecuali saya ngomong-ngomong adu-adu, saya tetap harus pakai masker. Begitu. Mudah-mudahan nanti anak turun kita sudah terbiasa memakai masker atau cadar. Mungkin memang kita ini sudah ditakdirkan atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang baju yang betul memang baju yang tertutup. Ngoten nggih Bu nggih. Mudah-mudahan. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Camat? Yang jelas nanti masing-masing kelurahan itu kalau 2 orang ditambah kecamatan 2 orang, piro kuwi Bu? Cukup ya? 52 ya? 27 ya? 50 orang Bu. Setiap pertemuan 50 karena sesuai dengan aturan protokol dan semua. Harus 50. Tidak boleh maksimal. Berarti dari kelurahan 2 orang. Ning nek pengajian dhewe iki ra ono sing dijak grunengan Bu. Nek wong loro piro jumlahe coba diitung? Kelurahan 20
piro? 27 kali 2. 54 ra apa-apa ya 54. Oh iya Ding, iya pas Ding. Kan oh iya Ding Kleng. Oh iya. Iya bener 50 per kecamatan. Per kecamatan nggih. Oh iya lali. Kleru Ibu. Ya kok ngono kuwi Bu umur 50 punjul Kleng. Ngomong per kecamatan baru ngono per kelurahan kabeh masyaallah. Nggih Bu, berarti nggak masalah per 50 nanti nggak apa-apa nanti misalnya pengajian mudah-mudahan nanti pengajiannya diisi yang bagus-bagus yang mungkin dari kecamatan masing-masing yang mau pengajian itu mungkin merekomendasi tausiahnya mengenai apa, misalnya mengenai riba, besok mengenai niat, besok lagi mengenai sholat, besok lagi mengenai apa, monggo nanti di request nggak apa-apa nanti. Jalan? Fikih wanita itu banyak, tinggal mau menjurus kemana, wudhu bisa, haid bisa, monggo. Kita mulai dari awal misalnya dari awal niat dulu, kemudian habis niat apa, wudhu, habis wudhu apa, sholatnya gimana, kita terus begitu sampai kita sholat sunnah mau niatnya seperti apa, sholat sunnah itu apa saja dilakukan pas apa, kan itu juga bagus. Mudah-mudahan nanti di akhir Ibu bisa membuat sebuah buku yang bisa Ibu tinggalkan kepada generasi penerus, juga mudah-mudahan mohon doa restunya nggih dibikin buku yang baik yang bisa bermanfaat seperti itu. Kemudian untuk lumbung pangan Ibu sudah insya Allah 2 bulan ini terus berlanjut. Kemudian untuk ibu-ibu yang membutuhkan monggo tetap dipersilahkan. Kami Ibu secara pribadi tetap menyalurkan lumbung pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak COVID. Kemudian juga untuk Al-Quran bulan ini ada permintaan 40 Al-Quran, yang 20 untuk Al-Quran untuk hafalan, yang 20 untuk bacaan. Monggo yang masih membutuhkan Al-Quran langsung tetap bisa dimintakan kepada kami. Lumbung pangan juga kami jalan terus nggih, Bu Wahyu kemarin ikut mengawal nggih. Dan mungkin untuk permintaan untuk Bu Camat kemarin untuk anak yatim kami masih konsentrasi untuk lumbung pangan gitu. Ibu-ibu monggo laporan untuk yang berdampak COVID di daerah masing-masing, yang perlu untuk dilaporkan, yang tidak perlu tidak usah, tidak apa-apa. Monggo. Untuk anak-anak sekolah masih PJJ atau masuk Bu? Di putra ibu-ibu semua? Belum masuk nggih. Nah tolong ini juga dijaga benar-benar karena anak-anak ini belum bisa menjaga diri. Nek umbelen yo ditular-tularke, nek watuk yo disemprot-semprotke, sehingga kita orang tua ini benar-benar harus banyak-banyak komunikasi dengan guru-guru. Jadi kita benar-benar harus menjaga anak-anak kita. Monggo yang mau laporan? Enggak ada. Cukup nggih. Monggo didahar kalau cukup. Lumbung pangan itu sudah persa belum? Sudah paham yang lumbung pangan disampaikan? Yang lumbung pangan Bu Lurah pun persa belum ya? Wedi metu ya, dadi ra ngerti sing kena lumbung pangan ngendi nggak tahu. Sudah nggih? Sudah ke ajudan? Belum, masih cukup. Oh iya, alhamdulillah. Berarti seperti ini, Kelurahan Sidorejo ini ada lumbung pangan. Bu Camatnya tahu titik-titiknya mana, dan beliau tahu bahwa belum
belum perlu membutuhkan uluran tangan dari kota, sehingga masih cukup bisa dikelola sendiri, alhamdulillah. Nah itu Ibu manfaatnya saat ini loh Bu, saat ini itu benar-benar saat yang berkah ketika kita melakukan sedekah, karena benar-benar orang-orang di sekitar kita itu butuh, sehingga uluran tangan kita ini mudah-mudahan Allah terima menjadi amalan baik kita, amin. Begitu juga saya harapkan di kecamatan-kecamatan lain. Tapi kita menyeluruh ke semua titik, ke semua kecamatan kita bantu yang japri kami. Kami misalnya japri Mbak Eka di Lumbung kami membutuhkan bantuan. Entah saya kirim telur, entah saya kirim beras. Ya kita sama-samalah apa yang dibutuhkan. Karena Ibu menjangkau dalam setiap pekan itu menjangkau ke seluruh kecamatan yang membutuhkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya pikir karena ibu-ibu ini menjaga rumah, yang kerja balik lagi kerja, saya pikir cukup. Mungkin ada tambahan Bu Sek? Mau enggak? Ini terkait yang dulu ada hiburan untuk membentuk yang UMKM, yang kelompok bantuan 10 juta, nggih, terus di beberapa kelompok kami di Sidomukti itu sudah ada yang membentuk dari UKM lah. Yang dari kelompok itu menanyakan kepada kami, setelah kami membentuk terus kami kemana lagi Bu? Sudah dibuat proposalnya? Sudah dibuat proposalnya. Majukan ke PKK Kota, masukkan ke administrasi, nanti maju tanda tangan ke saya. Oh nggak tentu. Berarti nanti saya matur ke kelompok PKK yang ada RW atau yang membentuk UMKM itu, biar proposalnya nanti langsung masuk ke administrasi, leres. Nanti dari pihak administrasi matur kepada Ibu. Dikoreksi dulu, kemudian nanti kita ajukan ke Dinas Koperasi, ngoten. Ibu-ibu, daripada jenengan kuwi do muter duit simpan pinjam kemudian di anak ke jenenge riba, itu nggak boleh, dilarang oleh agama ki lho nyilih nggone negara. Wis dikai kemudahan Dinas Koperasi membentuk kelompok untuk mendapatkan pinjaman, ya kan? Ini nggak riba, monggo dilakukan. Jangan malah melakukan menghimpun simpan pinjam kemudian anak-ane 10%. Lah ini loh, Ibu sudah menerbitkan surat himbauan, itu gimana coba? Di kelurahan-kelurahan masih ada yang melakukan simpan pinjam itu, dipinjamkan dengan memungut tambahan itu masih? Kemarin kami mengumpulkan Bu RW Ibu, kan dari tingkat RW itu sudah mendapatkan surat edaran itu. Dan kami pun ditanya ini yang jelas bagaimana Bu kan gitu. Untuk tahun ini karena masih menyelesaikan yang kemarin, sementara masih dilanjutkan. Tapi untuk kedepannya nanti kami akan memberikan himbauan kembali bahwa ini untuk diganti sistem maupun caranya. Karena gini Bu, kemarin dari semua RW yang kami kumpulkan itu rata-rata semua ada simpan pinjam. Dan kami tanyakan bermanfaatnya seberapa? Mereka menjawab 80% sangat-sangat bermanfaat. Cuma kami menekankan untuk penambahan ini setelah selesai ini ditiadakan dulu. Saya gitu. Karena apa Ibu? Yang di bawah itu uang 2 juta atau 1 juta kalau pinjam di koperasi itu kan sangat sulit karena harus pakai agunan, harus disurvei dan sebagainya. Kalau yang ada di lingkup itu butuh 2 juta untuk membayar anak sekolah itu cepat sekali. Nah, kami menekankan untuk kedepannya kami untuk tidak memberi beban kepada yang pinjam. Dan nanti insya Allah setelah semua selesai di masa tanggungan yang kemarin, insya Allah kami nanti akan memperjelas apa yang ingin DKAG kemarin-kemarin untuk tidak mempersulit atau menjerat yang pinjam. Alhamdulillah. Jadi dalam arti berhenti itu bukan terus berhenti dijalui duit kabeh, tidak.
Betul, yang sudah dilakukan itu betul. Artinya dihimbau iki wis yo simpan pinjame terakhir tahun iki ya. Ini nanti bulan Desember ya, misalnya bulan Desember ini terakhir simpan pinjamnya, untuk yang pakai tambahan-tambahan itu diselesaikan. Setelah itu uang saya minta kepada semua RW ini untuk mengajukan, atau semua RT itu untuk mengajukan aja. Syukur-syukur duitnya dinas koperasi untuk simpan pinjam ini ada. Mudah-mudahan jenengan semua bisa. Nah ini yang 10 juta ini per kelompok ini dikelola dengan baik. Oh, gue nyileh disilih tinggo tuku gue modal usaha lah, ini boleh dikenakan tambahan seperti itu. Yang penting itu pembiayaan dibelanjake seperti itu loh Bu. Jadi ibu-ibu semua boleh menyelesaikan pinjaman yang memungut tambahan karena sudah terlanjur itu dalam tempo tahun ini. Untuk selanjutnya tidak boleh lagi, apalagi untuk yang orang sakit, untuk menolong yang anak untuk membayar sekolah, untuk yang berkebutuhan, misalnya orang yang fakir miskin ini nek iso malah ojo disili ibu, berbondong-bondong diberi, dibantu. Sing mampu raketan ngei ndok sekilo, sing mampu beras ngei beras sekilo, seperti lumbung pangan ini. Mudah-mudahan lumbung pangan ini berlaku terus buat orang-orang yang tidak hanya terkena dampak COVID, tetapi nanti setelah COVID ini sudah tidak ada, lumbung pangan ini berlaku bagi orang-orang yang berkekurangan, sehingga yang mampu bisa menolong yang tidak mampu. Kalau ini terus berlanjut, insya Allah tidak ada yang fakir miskin, semua tercukupi pangan. Saya pikir seperti itu. Jadi saya minta ibu-ibu semua untuk menganjurkan kepada tingkat RW maupun kemarin dianjurkan RW atau sampai RT ya Bu, untuk kelompok yang kelompok untuk bantuan masing-masing kelurahan 2 atau 1 yang untuk kelompok koperasi, bukan koperasi ya, ini kelompok untuk mendapatkan bantuan dari dinas koperasi ya. Pinjaman ini bayar loh Bu, jangan pernah ada pertanyaan nanti kalau nggak bisa bayar piye. Yang namanya pinjem wes otomatis bayar. Kalau jenengan tidak bayar engko neng akhirat ditagih malaikat. Nggih Bu nggih. Jadi ibu-ibu jangan pernah berpikir utang terus bangkrut orang bayar. Kuwi wis niat berarti. Nggih? Saya nggak setuju. Saya seneng banget kalau jenengan semua berhasil, kelompok-kelompok di PKK itu berhasil kemudian menjadi sukses semua. Dan saya prihatin kalau jenengan simpan pinjam masih memberlakukan riba. Karena riba itu dilarang oleh agama. Dan ini saya selalu akan terus, sampai jabatan Bapak saya akan terus ngomong, terus mengingatkan kepada ibu-ibu semua. Karena apa? Ini baik untuk kita, walaupun kita sulit lepas dari pinjaman, tetapi yang namanya riba kita tetap harus menghindari, Bu. Nggih. Kalau sampai ada yang sangat kesulitan dan tidak bisa menghindari riba, tolong datang ke saya akan memberikan solusi insya Allah. Nggih Bu nggih. Kalau sampai ada yang kepepet nek utang nganggo nganak iki ra iso, datang ke saya, antarkan Bu Lurah atau Bu Camat. Insya Allah saya akan memberi solusinya. Nggih Ibu-ibu nggih. Kalau masih bisa diberikan solusi di tingkatan masing-masing seperti tadi Bu Camat, Bu Lurah, lumbung pangan, simpan pinjamnya masih bisa diatasi semua, diatasi di sana. Tapi kalau sampai nggak bisa diatasi, datang ke saya akan memberi solusi, insya Allah. Nggih ibu-ibu nggih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Saya yakin Bu Camat, Bu Lurah ini cerdas-cerdas semua, dan insya Allah kita semua bismillahirrahmanirrahim membawa amanah
mudah-mudahan amanah ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pahala buat kita semua. Amin. Kalau sudah tidak ada, saya pikir ditutup mau. Oh, monggo Bu Argo Mulya. Dilepas sih. Untuk masalah Yang kesepakatan tadi bahwasanya di tingkat RW RT belum mengadakan pertemuan, kami berharap ada surat edaran resmi dari tim penggarap PKK Kota untuk masalah ini. Walaupun kita sudah sepakat dari kelurahan maupun RW, tapi kalau ada surat resminya kan bisa kita sharing sampai tingkat dasawisma. Itu Ibu matur suwun. Nggih, nanti setelah ini ini hari apa? Senin ya. Yang jelas kita godok dulu, nanti saya akan rapat terbatas dengan PKK Kota. Nanti pleno Mbak, nanti setelah pleno kita akan terbitkan surat biar jenengan semua tidak diprotes. Nggih. Aku ngerti wae ben rada diprotesi to, ben ora dikonyo-konyo rakyate to. Sing diprotes ben buali. Ya to. Buali nerbitke surat riba, bla 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 tekan ngendi-ngendi wis karepmu ora apa-apa. Yang penting niat saya bismillah untuk kepentingan semua pihak agar baik di jalannya Allah. Amin. Saya nggak ada niatan apa-apa. Saya malah ngomong toh mbak jenengan, nek ono sing susah banget sing apa jenenge, aku ki gaptek Bu lho nek arep mateni mati dhewe. Ajidan ning ndi to iki. Jadi kok metu Mbak Rena Mbak. Iki ben gaya tok nganggo HP ya ta padahal ra iso mateni. Jadi ibu-ibu semua jangan pernah takut ketika kita menjalankan kebaikan dan itu benar. Kita jangan pernah takut sekalipun kita dikonyo-konyo rapopo. Sabar, bismillah. Sabar, mudah-mudahan kita latihan sabar. Karena yang masuk surganya Allah itu rata-rata yang sudah sabar lah. Kita kesabarannya kayak spiro. Ya toh Bu. Mateni HP ra iso. Mbak njaluk tulung. Masya Allah. Jadi kita semua itu nggak bisa kita hidup sendiri. Kita tetap hanya bisa hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tanpa orang-orang di sekitar kita nggak bisa berdiri tegak, nggak bisa berjalan tegak. Karena orang-orang di sekitar kita insya Allah semuanya kita saling mencukupi, semuanya saling membantu. Mungkin saya butuh bantuan, ini contohnya hanya sebuah HP saja kita minta tolong ya kan, belum yang lain dan yang lain. Mungkin kita membutuhkan apa dan apa, walaupun hanya sebuah tenaga, tapi itu bermanfaat buat kita. Dan ibu-ibu tolong beritahu kami kalau ada di warga setempat ada yang meninggal dunia, barangkali saya bisa bertakziah ke sana. Mudah-mudahan di sisa jabatan Bapak ini saya bisa berkeliling di tempat jenengan. Tidak hanya yang meninggal, mungkin ada yang membutuhkan ada yang membutuhkan seperti Ibu. Tapi saat ini saya belum berani keliling karena infonya dari Humas ya Mas yo, COVID-nya itu masih nambah-nambah terus ya. Jadi saya masih hati-hati untuk turun ke bawah, masih hati-hati. Bila nggak penting banget saya tidak keluar rumah. Jadi ibu-ibu tetap stay at home, pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan di lingkungan rumah. Bila penting baru kita keluar rumah. Karena masa transisi COVID menuju new normal ini ternyata
malah OTG-nya itu malah lebih banyak, sehingga kita harus hati-hati. Bahkan anak saya yang kemarin dijadwalkan di pondok harus masuk tanggal 13 Juli, diundur menjadi 19 Juli, diundur lagi menjadi 26 Juli. Saat ini ada pilihan, boleh PJJ jarak jauh atau mau masuk pondok. Ya alhamdulillah saya tetap milih PJJ karena bisa mengawasi dan aman. Karena untuk pondok itu seluruh Indonesia, jadi mereka perjalanan melalui kendaraan umum, kita nggak tahu di perjalanan itu seperti apa, deg-degan juga kita gitu. Kemudian juga yang sekolah umum negeri maupun swasta tetapi yang laju itu juga begitu. Kalau mereka naik kendaraan umum kan nggak tahu ketemu siapa-siapa. Makanya mungkin kita sepakat ya Bu, kalau untuk pelajarannya jarak jauh nih, sepakat nih dengan daring, dengan online. Mungkin sudah tidak ada lagi tambahan ibu-ibu. Monggo diunjuk, didahar. Kalau begitu Bu Wahyu mau ada tambahan lagi Bu Wahyu. Alhamdulillah, matur nuwun sudah memberikan banyak-banyak kegiatan di PKK. Kemudian apa yang menjadi pemikiran Ibu sebagai ketua ini sudah diterjemahkan dan sudah dijadikan kegiatan. Alhamdulillah, matur nuwun. Kita juga Ibu PKK ini mewakili seluruh PKK tingkat kota, kecamatan dan kelurahan mengaturkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Tapi Bu Wahyu kan masih di dalam pengurus PKK toh, jadi masih ketemu lagi nggih ibu-ibu nggih. Ada yang mau disampaikan lagi untuk yang terakhir? Kalau tidak ada, Bu Sek ada tambahan? Bu Kartini? Sudah nggih? Sampun nggih? Monggo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah acara rapat pleno PKK pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.